Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Minggu ini kami memasuki Minggu Adventus yang pertama. Kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan dari Tuhan untuk merayakannya bersama-sama di tengah-tengah pandemi yang berlangsung di dunia. Kebenaran Allah tidak pernah surut. Pemberitaan firman menjadi kekuatan yang mengubah, kekuatan yang menyelamatkan, tapi juga yang membebaskan. Urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan walaupun secara virtual. Kebenaran Allah menembus batas-batas geografis. Kebenaran dan kuasa Allah menembus batas-batas wilayah. Dan berkati seluruh fasilitas teknologi yang digunakan, supaya firman Allah tetap jaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan hari Adventus yang pertama, dan gereja Batak Karo Protestan memilih tema bersiaplah Raja kemuliaan segera datang. Haleluya. Menjua-jua kita kerina. Anda bersuka cita karena sekalipun dalam keadaan pandemi yang menakutkan banyak orang, selalu ada kesempatan untuk mengalami Tuhan dan firman-Nya. Saudara-saudara, Mazmur pasal 24 adalah sebuah mazmur pujian yang ditulis oleh Raja Daud dan sering dinyanyikan, bukan diucapkan, tapi dinyanyikan sebagai sebuah pengungkapan keagungan menyambut kehadiran Allah ketika tabut perjanjian Allah diusung masuk ke dalam bait Allah di Yerusalem. Karena bagi orang Israel, tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah. Dan karena itu kecil besar, tua muda, laki-laki perempuan, semuanya bersorak-sorai sambil berbalas-balasan. Dan saudara-saudara perhatikan sampai diulang-ulangi dalam bentuk nyanyian. Kalau kita baca seolah-olah cuma 2 kali. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Kemudian mereka mengucapkannya, membalasnya, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kelompok berikutnya akan bertanya, siapakah Raja kemuliaan itu? Para imam yang menggiring
Tabut itu akan menjawab, dialah Raja kemuliaan Tuhan semesta alam. Dan itu dinyanyikan berulang-ulang sampai mereka masuk ke bait Allah. Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa ayat ini dipakai ketika kita memasuki Minggu Adventus? Saya ingin ajak jemaat untuk memahami ulang atau mengikuti ulang apa artinya Advent bagi kita. Kita tahu Adventus adalah masa kedatangan. Kita tahu Advent itu masa penantian. Dan biasanya gereja merayakannya 4 minggu berturut-turut. Kemudian pada tanggal 24 malam atau 25 pagi merayakan Natal. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara merayakan Natal. Cara merayakan Natal ada yang menyiapkan pohon Natalnya, membakar lilinnya, yang memasang semua aksesoris Natalnya, ada lagu Malam Kudus, ada lagu Hai Mari Berhimpun, ada lagu Gembala di Padang Efrata. Sudah terbiasa kita merayakan Natal setiap tahun. Tapi bagaimana caranya merayakan Adventus ini, saudara-saudara? Ternyata Minggu Advent dirayakan dengan sebuah kesadaran yang penuh. Yang saya menyebutnya dengan spiritual awareness. Kesadaran rohani. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan juru selamat. Orang-orang yang menanti-nantikan Mesias. Menanti-nantikan datangnya pertolongan. Adalah orang-orang yang sedang meratap. Dia meratap karena dosa dan kesalahannya. Dia sedang terpuruk, situasi yang buruk, hati yang tidak tenang. Bukan oleh karena siapa-siapa, bukan oleh karena Tuhan, tetapi oleh karena dosa dan kesalahan sendiri. Jadi masa penantian itu orang mencucurkan air mata, orang sujud di hadapan Tuhan. Orang mengambil debu dan meletakkan di atas kepalanya. Bahkan ada yang menyobek ke jubahnya. Karena situasi yang terdesak, situasi yang sungguh-sungguh sangat kritis. Dan karena itu sesungguhnya masa Advent adalah masa di mana kita berduka karena dosa dan kesalahan kita. Kita meratapi semua kebobrokan yang kita kerjakan sebagai manusia. Tetapi juga saudara-saudara, masa Advent tidak sekedar meratapi kesalahan dan dosa. Tidak sekedar menangisi situasi yang kita hadapi. Tapi masa Advent juga adalah sebuah seruan dan pengharapan yang hebat untuk keselamatan umat. Seorang bapak gereja di abad-abad pertengahan atau abad permulaan namanya Bapak Agustinus. Kebetulan juga namanya sama dengan almarhum Ketua Sinode Moderamen yang beberapa minggu lalu dipanggil Tuhan. Saya dan keluarga ikut berduka cita dan kita percaya dia bersama Bapa di sorga. Menjelang akhir tahun, pimpinan gereja kita boleh menghadap Bapa di sorga. Kita semua bersedih. Tapi saya ingin mengutip pernyataan Bapak Agustinus, tokoh gereja, Bapak gereja. Dia berkata begini, orang yang merayakan Adventus, dia ibarat orang yang sedang tenggelam di laut dan belum datang pertolongan. Dia megap-megap di laut. Dia hampir masuk dan dia tidak kuat lagi, tiba-tiba dia keluarkan kepalanya sekedar mengambil nafas dan mencari pertolongan. Itulah masa Advent di mana kita seperti sedang tenggelam dan kita butuh pertolongan. Kita hanya bisa mengangkat wajah kita dan mengharapkan sedikit udara
di atas permukaan laut. Bahkan seorang tokoh gereja reformator namanya Martin Luther, dia berkata, orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang sadar dia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri dan dia butuh pertolongan dari Allah, penguasa langit dan bumi. Itulah artinya Advent. Itulah artinya masa penantian. Dan disitulah pengharapan yang kita nanti-nantikan. Orang-orang Israel mengalami penderitaan luar biasa. Dia mengalami penderitaan 430 tahun di Mesir, di bawah kekuasaan Raja besar Firaun. Dan Firaun dipatahkan kuasanya oleh Tuhan. Mereka menjalani penderitaan 40 tahun di padang gurun. Mereka mengalami 70 tahun pembuangan di Babilonia. Dan ketika mereka mengalami pembebasan, sebuah tarian yang hebat, sebuah ungkapan yang dahsyat. Bukalah pintu-pintu gerbang itu. Angkatlah pintu-pintu gerbang itu. Pintu-pintu yang berabad-abad mengalami penindasan, mengalami keterpurukan. Biarkanlah raja itu masuk. Siapakah dia? Raja yang dahsyat dan perkasa dalam peperangan. Kamu pernah lihat bagaimana dia mengalahkan musuh-musuh yang engkau hadapi. Kamu pernah lihat bagaimana dia mengalahkan Goliat dengan pasukannya. Itulah Allah yang perkasa, Allah yang jaya dalam peperangan. Dan ungkapan ini menunjuk kepada Kristus Sang Mesias. Mari kita evaluasi saudara-saudara. Mari kita membuat catatan kaleidoskop kita. Sejak Januari, tanggal 1 Januari 2020, sampai dengan hari ini minggu Advent pertama, bahkan 4 minggu kemudian kita akan mengakhiri 2020. Kita bisa bikin daftar. Berapa daftar-daftar kesedihan kita, daftar-daftar ratapan kita, daftar-daftar keterpurukan kita, daftar situasi yang buruk. Bahkan juga Alkitab berkata, hitunglah berkat-berkat yang engkau terima. Satu kali saya dalam pelayanan ketika saya masih jadi pendeta jemaat, ada seorang wanita datang ke gereja. Dia konseling dan dia selalu membuat daftar-daftar masalah. Dia ucapkannya begitu lancar. Lalu saya memberi dia sebuah kertas. Saya bilang, ibu tolong tulis semua daftar problem yang kau hadapi bersama dengan suami dan anak-anak. Dan dia bikin daftarnya hampir 1 halaman penuh. Kemudian saya kasih kertas yang kedua. Sekarang ibu tulis berapa banyak berkat-berkat yang Anda terima sepanjang hidup kalian. Dia tulis di 1 kertas penuh. Kemudian dia minta kertas yang kedua, tulis lagi penuh. Dia minta lagi kertas yang ketiga. Lalu saya tanya ke dia, banyak mana berkat atau problem-problem hidup? Dia tersenyum, kemudian dia pamit dan meninggalkan gereja. Saudara-saudara, kalau kita membuat daftar-daftar masalah, maka kita adalah bagian dari masalah itu. Tapi kalau kita membuat daftar-daftar penyertaan Allah, daftar berkat-berkat Allah, maka kita menjadi bagian berkat Allah itu. Dan itulah yang disebut seruan. Itu yang disebut pengharapan. Karena itu penulis Mazmur mengungkapkan ini kepada umat. Angkatlah pintu-pintu gerbang itu. Buka hatimu lebar-lebar. Karena dia akan datang dan melawat engkau. Dia memberi kebebasan kepada engkau.
di tengah-tengah situasi yang menakutkan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah situasi yang buruk, dia tetap hadir. Dan karena itu bukalah hatimu yang tertutup itu. Bukalah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad. Saya terangkan bagian ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Tidak boleh menyentuh pohon kehidupan. Dalam kitab Kejadian 2 diceritakan ada 3 jenis pohon. Pohon yang pertama namanya pohon kehidupan. Jenis yang kedua namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jenis yang ketiga pohon yang bijinya atau buahnya dapat dimakan. Nah, yang dapat dimakan itu dipersiapkan Allah buat manusia. Pohon pengetahuan baik dan yang jahat Tuhan suruh jangan makan, nanti mati. Tetapi pohon kehidupan itu tidak boleh disentuh. Dan pohon kehidupan itu bicara tentang kehidupan kekal dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Allah segera bertindak untuk mengeluarkan mereka, sebab mereka akan mengerti pohon kehidupan, dan kalau dia menyentuh pohon kehidupan, dia akan sama dengan Allah. Dan karena itu Allah menyingkirkan mereka. Disitulah pintu-pintu menuju pohon kehidupan itu tertutup rapat berabad-abad lamanya. Dan ketika Yesus datang sebagai Mesias, Yesus yang dinanti-nantikan sebagai Allah dalam Kristus Yesus, Yesus pengharapan kita ketika dia datang dan ketika disalib itu, tabir bait Allah terbuka, itu menunjukkan bahwa pintu-pintu berabad-abad, jalur masuk ke kehidupan, jalur masuk ke pohon kehidupan telah dibukakan oleh Kristus. Dan karena itu setiap orang yang percaya kepadanya, mereka boleh dengan leluasa memasuki pohon kehidupan. Bahkan tidak hanya pohon kehidupan, Yesus masuk dan mengalahkan kuasa kerajaan maut, supaya semua orang yang percaya kepadanya menembus masuk, berjumpa dengan dia di tahta kemuliaan Bapa. Problemnya sekarang saudara-saudara, kapan dia akan datang untuk kedua kalinya? Alkitab bercerita tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Yesus berkata, aku pun, anak pun tidak tahu. Yang membuat saya heran bin ajaib, Yesus sebagai anak Allah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dia sendiri yang akan datang. Dia berkata dia tidak tahu kapan waktunya, hanya Bapa yang tahu. Tapi banyak hamba Tuhan tertentu yang suka menggembar-gemborkan dia tahu kapan Yesus datang. Saudara, saya mau kasih tahu, jangan percaya. Itu bukan nubuatan, itu namanya lubuat. Bukan nubuat tapi lubuat. Ya, saya ingat peristiwa di Bale Endah di Jawa Barat. Ada seorang hamba Tuhan yang meyakinkan seluruh umatnya bahwa beberapa waktu lagi Yesus akan datang. Dan tanggal yang ditetapkan, mereka kumpul di sebuah ruangan ibadah di Bale Endah di Jawa Barat. Beberapa jam nanti, jam 12 dia akan datang. Dan karena itu lepaskan semua yang kau miliki. Lepaskan cincin kawinmu, lepaskan kalungmu. Semuanya dilepaskan. Kita menyembah. Beberapa saat lagi dia akan datang. Dan kita semua akan terangkat ke sorga. Saudara-saudara, orang dari berbagai daerah datang ke situ. Orang tinggalkan istri, tinggalkan suami, karena mereka ingin segera terangkat ke sorga, karena pengajaran hamba Tuhan ini. Saya nggak perlu sebut namanya, Anda tahu sendiri. Kalau ada yang ingin tahu, boleh japri saya beritahu namanya. Dan menjelang jam 12 siang, dia minta mereka menyembah, dan dia berkata, beberapa menit lagi kita akan terangkat. Dan pas jam 12 siang, benar-benar terjadi. Semuanya terangkat.
Tapi bukan diangkat oleh Yesus. Mereka diangkat oleh polisi, masuk trek dan bawa ke kantor polisi. Itu juga pengangkatan. Lihat saudara-saudara, dan dia masuk di penjara. Dan seluruh jemaatnya ikut. Jadi saudara-saudara, Yesus bilang, anak pun tidak tahu. Dia tidak tahu. Dan karena itu jangan kamu sok tahu. Tetapi dia beritahu caranya. Caranya ialah dalam pembacaan kita yang pertama, Injil menurut Lukas pasal 12. Apa yang dia beritahu buat kita ayat 35. Perhatikan, dia bilang begini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Perhatikan dua istilah ini. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Dan masih ingat, salah satu senjata perlengkapan senjata Allah ialah berikat pinggangkan kebenaran. Jadi apa artinya itu? Dalam masa penantian, engkau tetap dikuasai oleh kebenaran Allah. Engkau tetap berpegang teguh pada firman Allah. Berikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu tidak akan lepas dari hidupmu. Karena dia mengikat engkau, dia menyertai engkau, dia melindungi engkau. Dan karena itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah ikat pinggang kebenaran yang terus menerus menjadi panduan kita, menjadi kuasa dalam hidup kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita menata kehidupan bersama keluarga. Yang kedua, dia berkata, hendaklah pelitamu tetap menyala. Dia merujuk pada peristiwa 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang bijaksana tetap mempersiapkan minyak untuk menantikan datangnya mempelai laki-laki itu. Jadi saudara-saudara, dalam masa penantian kita tidak menjadi orang-orang yang hanya meratapi nasib. Dalam masa penantian kita tidak hanya sekedar menyesali dosa-dosa kita. Dalam masa penantian tidak sekedar membuat daftar-daftar duka dan daftar-daftar keterpurukan, tapi dalam masa penantian kebenaran Allah tetap dinyatakan. Dalam masa penantian, pengharapan-pengharapan kepada Allah terus dikumandangkan untuk setiap generasi. Bahwa Tuhanlah jaya dan perkasa. Tuhanlah Raja kemuliaan itu. Dia datang untuk menjadi kemuliaan bagi kita. Dia Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja. Dia datang untuk membebaskan engkau. Dia datang untuk membebaskan keluargamu. Dia datang untuk memulihkan gerejanya. Supaya dia cemerlang. Seperti Injil surat Efesus berkata. Dia membuat pengantin perempuan itu gereja. Tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara. Kita bersyukur karena sekarang kita dalam masa penantian. Di tengah-tengah pandemi yang begitu hebat, melanda seluruh dunia. Dan saya mendengar di sana-sini, ada banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba Tuhan, termasuk di Jemaat GBKP Runggun Jakarta Pusat. Ada beberapa orang anak yang kena COVID dan lain-lain. Saudara, saya mau beritahu, perhatikan baik-baik. Ketika Allah menciptakan dunia, dia tidak menyingkirkan gelap, tapi dia hanya memisahkan terang dan gelap. Dan karena itu, kita tidak pernah meminta kecelakaan, kita tidak pernah meminta mengalami keterpurukan. Tapi kalau itu datang, dengar saya beritahu, Allah tidak pernah kalah. Dia jaya dan perkasa dalam peperangan. Dia Raja kemuliaan buat engkau. Yang sakit hari ini yang dengar firman Tuhan, saya beritahu, karena imanmu engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berduka Tuhan hiburkan. Tapi ada yang bertanya begini, Pak Pendeta, dan pertanyaan ini sering sekali saya dengar. Paling sering saya dengar, bahkan tadi malam pun saya masih dengar pertanyaan ini dari seseorang. Pak,
Tapi kan hamba Tuhan yang begitu hebat melayani, mereka begitu dahsyat. Banyak keluarga-keluarga yang begitu hebat. Mereka memberi topangan pada Injil Kerajaan Allah. Tapi kenapa mereka harus lebih dulu meninggalkan kita? Saya mau beritahu saudara-saudara, kematian bukanlah akhir dari perjalanan iman Kristen. Kematian adalah pintu gerbang menuju Raja Kemuliaan. Tetapi Pak, kenapa harus begini? Ulangan 29 ayat 29. Itu ayat favorit dalam masa pandemi ini. Ulangan 29 ayat 29 berkata, ada hal-hal yang dirahasiakan bagi kita, hanya diketahui Allah. Tapi ada hal-hal yang dibukakan buat kita dan anak cucu kita, dan untuk turun-temurun sampai kekal. Apa yang dirahasiakan buat Allah, saya tidak tahu, karena itu rahasia Allah. Tetapi yang dibukakan buat umatnya ialah sifat-sifat Allah, karakter Allah, kebaikan Allah, kedahsyatan Allah, keadilan Allah. Semua yang baik dari Allah dibukakan buat kita. Sehingga ketika di situasi pandemik, dalam masa Advent, dalam masa penantian ini, saudara hanya bisa berkata dengan saya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau perkasa, Engkau adil, Engkau mengasihi, Engkau mengampuni, dan kebaikan-kebaikan itu akan menolong Anda untuk mengerti. Hatimu terbuka, pintu-pintu gerbang yang berabad-abad dibukakan, dan Raja itu masuk berkuasa atas hidupmu, atas keluargamu, atas gerejamu, bahkan atas bangsa ini. Mungkin ada yang sedih karena tidak bisa merayakan Natal dan Tahun Baru bersama orang-orang yang dicintainya. Dengar saya beritahu, mereka bersama Bapa di sorga. Mereka bersama dengan Raja Kemuliaan. Dan kita melanjutkan hidup kita untuk terus berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan kabar baik. Pakailah perisai iman. Dan satu lagi yang penting, bukan sekedar untuk bertahan, tapi kita juga pakai pedang roh, yaitu firman Allah, untuk menghancurkan tipu daya iblis. Itulah masa penantian. Jadi, saya mau akhiri khotbah ini. Dalam masa penantian, kita tidak menantikan seseorang yang datang seperti bayi di palungan lagi. Kita tidak menantikan datangnya tim COVID untuk memberikan bantuan sembako. Kita tidak menantikan datangnya provider untuk memperbaiki wifi kita di rumah. Tapi kita menantikan datangnya Raja Kemuliaan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, yang akan membawa engkau ke awan-awan permai dan berjumpa dengan Bapa dalam kekekalan. Dan untuk itulah Mazmur 24 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti Anda baca di rumah. Dia bertanya, siapakah yang akan naik ke gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangan artinya dia tidak melakukan kecurangan, dia tidak menumpahkan darah, dia tidak mengambil hak dan milik orang lain. Bersih hatinya, dia punya motivasi yang tulus dalam pelayanan, dia punya motivasi hati yang suka memberi dengan sukacita. Dan karena itu mereka adalah orang-orang yang mencari, angkatan yang mencari, generasi yang mencari Tuhan. Dan ketika dia datang, pintu-pintu hatimu terbuka, pikiranmu terbuka, dia datang dan menyapa engkau. Seperti dalam kitab Wahyu diceritakan, dia berdiri di depan pintu, dia mengetok pintu, dan siapa yang buka pintu, dia akan masuk. Tidak hanya masuk, tapi dia akan duduk bersama dengan engkau di meja makanmu dan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara jemaat.
Haleluya, amin. Bujur melala. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Firman-Mu menyingkapkan buat kami, Raja kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan, akan datang sebagai hakim yang memisahkan domba dan kambing. Dan karena itu tolong kami untuk terus setia, hidup dalam kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran, menanti-nantikan dengan minyak yang terus terisi di pelita kami, sehingga ketika Dia datang kami sudah siap bersama-sama untuk menikmati perjamuan itu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas firman-Mu, haleluya, amin.